Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Tepat hari ini kita memasuki bulan Desember, bulan di mana Kristus lahir, kita merayakan, kita menikmati kedamaian sukacita Natal. Dan saya percaya bahwa bulan ini akan menjadi bulan spesial buat kita semua. Bersama dengan keluarga, bersama seluruh anggota gereja jemaat, kita akan menikmati kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan setelah itu kita akan belajar dari beberapa cerita Natal. Bulan ini kita akan fokus kepada berita Natal di mana Kristus lahir, apa saja yang bisa kita pelajari. Dan hari ini kita belajar secara khusus dari Yusuf. Apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan Yusuf. Dan kita berdoa bersama-sama, kita buka ibadah kita pada saat ini. Bapa, kami ucap syukur buat seluruh berkat-Mu. 1 tahun Tuhan sudah Engkau sertai. 12 bulan sudah Engkau tunjukkan kasih setia-Mu. Hari ini kami memasuki bulan yang istimewa di mana kami memperingati, merayakan kehadiran-Mu di dunia ini. Merayakan kelahiran-Mu. Merayakan sebuah hadiah terbesar yang bisa kami nikmati dari Allah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati waktu-waktu ini kami akan menaikkan pujian kami bersama-sama. Kami mau bersuka cita dan kami mau belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dunia datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Sukacitalah, mari sambut sang Raja damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita Immanuel.
beserta kita Immanuel. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, sukacita Natal pasti ada di antara kita, Pak Jad ya. Kita boleh bersuka, penyembahan-penyembahan Natal, pujian-pujian Natal sudah ada dalam kehidupan kita saat ini. Kalau saudara ke mall ya di Hong Kong, hiasan Natal sudah ada. Ya, inilah membawa kita kepada suasana hati. Ya, kita harus menjaga hati kita tetap di dalam sukacita Natal. Kita tahu Pak Jad ya. Tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan Natal di mana pandemi masih berlangsung. Ya, masih banyak orang merasakan kesusahan,
keletihan dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan, tetapi kita tahu sukacita Natal akan melebihi semuanya. Amin. Haleluya. Nah, seperti Pak J tadi katakan, hari ini dan 4 minggu ke depan di dalam ibadah tengah minggu kita akan berbicara tentang Natal tentunya. Amin. Dan kita akan belajar dari tokoh-tokoh cerita Natal. Dan Pak J, kalau cerita tentang Natal, ada cerita khusus Pak J dalam kehidupan Pak J sebagai anak hamba Tuhan? Natal hari spesial bukan hanya kami melayani jemaat, tapi juga dalam keluarga kami biasa berdoa bersama-sama, kami bisa saling memaafkan, bahkan karena disitulah kami merefleksikan seluruh kebaikan Tuhan dan tingkah kami masing-masing dari anak-anak pendeta itu, dan minta ampun kepada Tuhan dan orang tua kami. Natal biasanya begitu. Iya, itulah Natal ya. Mungkin Natal tanggal 25 orang tahu, tetapi kita tahu Natal itu sepanjang bulan Desember kita merayakan. Ada banyak hal yang kita pelajari di hari Natal, ada banyak hal yang kita harus berikan dan harus kita terima pada hari Natal, pada perayaan Natal. Ya, hari ini saudara kita akan belajar dari cerita tentang seorang yang sangat terlibat dalam hari Natal pertama. Ya, kalau kita belajar Natal, kita melihat gambar-gambar Natal yang kita lihat bayi Yesus, kita lihat ibunda Yesus, Maria, dan kita tahu ada Yusuf satu orang yang sebenarnya sangat-sangat penting dan kita bisa belajar daripada tokoh ini. Ya, saudara, Yusuf adalah orang yang sepertinya terjebak dalam suatu situasi rencana Tuhan yang begitu dahsyat, yang mungkin banyak orang tidak mau akan terjebak di sana. Di mana Yusuf adalah orang biasa tetapi mengalami hal yang luar biasa. Luar biasanya apa, Pak Jer? Natal adalah cerita tentang surga terbuka buat bumi. Surga menyatu dengan bumi. Yesus datang ke dunia. Allah menjadi manusia. Dan Yusuf ada di tengah-tengah rencana awal itu yang terjadi di hari Natal pertama. Ya, Yusuf juga orang yang harus mendengarkan tunangannya, Maria, hamil tiba-tiba. Situasi yang tidak enak ya Pak Jer ya. Nah kemudian Yusuf harus berdiri di atas palungan, ada bayi yang bukan anak kandungnya, bukan dari benihnya. Suatu situasi yang nggak mengenakan saudara ya. Dan kemudian kita tahu kehidupan Yusuf harus menjaga ibu dan anak ini sampai dewasa. Ya, Yusuf hanya orang biasa seperti kita. Tetapi Yusuf dipakai Tuhan dalam rencana maha dahsyat daripada Tuhan itu sendiri. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus datang di tengah-tengah keluarga yang biasa. Yusuf adalah orang biasa. Kita lihat bacaan kita hari ini dari Matius 1 ayat 18-25. Silakan Pak Jar. Ya, kita baca dari Matius pasal yang pertama 18-25 berkata seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Iya, saudara sekalian, cerita tentang Yusuf. Ya, kita lihat dari tokoh seorang Yusuf. Cerita tentang Yusuf ini memberikan makna, di mana ada keberanian yang terjadi di Natal pertama. Ada keberanian yang terjadi pada seorang yang biasa yang namanya Yusuf. Apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf ini? Kita bisa melihat karakternya, sifat seorang Yusuf.
Kita bisa mempelajari bagaimana, dan terutama kita belajar ya Pak Jaya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengambil keputusan di tengah-tengah situasi yang mungkin banyak orang tidak ingini. Situasi yang tidak pernah kita harapkan akan terjadi. Tunangannya tiba-tiba hamil, ya. Di mana Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan tunangannya Maria itu. Dan kita bisa belajar dari Yusuf ini, iman seorang Kristen dalam mengikuti rencana Tuhan. Ya. Kita akan lihat Tuhan berkarya, Tuhan melakukan sesuatu bagi Yusuf. Silakan Pak Jaya, mungkin Pak Jaya bisa menjelaskan. Ada beberapa hal kita belajar ketika Tuhan berencana, Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan memberkati Yusuf. Kita belajar ada 3 hal bagaimana Tuhan memberkati Yusuf pada saat ini. Ya, yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa Allah memberikan sebuah keberanian kepada orang biasa. Yusuf adalah tukang kayu. Setahu saya tukang kayu bukan orang kaya, tukang kayu orang sederhana. Ya. Tukang kayu mungkin tidak memiliki sebuah akademik atau pendidikan yang hebat. Mungkin karena pengalaman dari orang tuanya, maka pada akhirnya dia menjadi tukang kayu. Sebagaimana Yesus juga ketika bertumbuh diajari oleh Yusuf untuk terlibat dalam pekerjaan ayahnya. Jadi yang saya maksudkan adalah Yusuf orang biasa sesungguhnya. Yusuf adalah sama dengan kita, bukan orang yang spektakuler, bukan orang yang terkemuka, bukan orang yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi Tuhan memberikan keberanian kepada Yusuf untuk menjadi bagian peristiwa besar, untuk menjadi sebuah bagian rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat atas dunia ini. Tuhan bisa memakai orang biasa seperti kita. Tuhan bisa mengurapi, Tuhan bisa memakai secara khusus orang-orang biasa seperti kita. Dikatakan juga Tuhan memakai orang biasa untuk melakukan hal-hal luar biasa. Amin. Jadi jangan pernah minder ketika kita merasa diri kita sederhana, biasa, tidak spektakuler, tidak populer, atau kadang bahkan direndahkan orang, dicibir orang, dihina orang. Justru orang-orang seperti itulah yang Tuhan seringkali lebih mengasihi atau lebih peduli. Jadi jemaat Tuhan, kita perlu tahu bahwa keberanian yang diberikan oleh Yusuf juga keberanian yang sama yang bisa diberikan kepada kita semua. Amin. 1 Korintus dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan memilih mereka yang lemah, Tuhan memilih mereka yang biasa saja. Kalau anak muda bilang B aja. Jadi mereka yang biasa saja, B aja itu levelnya, Tuhan bisa mengangkat dan memakai untuk sebuah perkara-perkara yang ajaib yang mau Tuhan lakukan. Sebagai anak Tuhan kita selalu memiliki belas kasihan bagi orang yang mungkin melakukan kesalahan karena kelalaian, kebodohan atau karena keadaan. Jadi kita juga harus memiliki sikap seperti yang dilakukan oleh Bapa. Kita harus memiliki kasih yang sama. Artinya ketika Bapa mengasihi mereka yang biasa, kita juga harus memiliki kasih yang juga Bapa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus mengasihi mereka. Kita juga harus mengajak mereka kepada sebuah pemulihan. Keberanian yang sama untuk menerima kesalahan orang juga akan diberikan kepada kita semua. Keberanian untuk melupakan semua kesalahan mereka dan mengampuni mereka, itu juga akan diberikan Tuhan kepada kita. Keberanian untuk membayar semua hutang mereka, melepaskan hutang mereka semua juga, itu akan diberikan kepada kita semua. Sebagaimana Kristus terlebih dahulu memberikan sebuah hutang yang melunaskan semua hutang dosa kita karena kasih Tuhan. Jadi itu poin yang pertama yang harus kita pahami bersama-sama. Yusuf orang biasa, kita juga orang biasa. Ketika Yusuf orang biasa menerima keberanian daripada Tuhan, maka kita juga memiliki keberanian yang daripada Tuhan saja. Tetapi pertanyaannya, untuk apa sih keberanian itu? Mengapa Yusuf diberikan keberanian? Poin yang kedua, bahwa Allah memberikan keberanian untuk Yusuf supaya bisa mengatasi keraguan dan rasa takutnya.
Kita tahu bahwa dalam hukum Yahudi ketika seseorang hamil di luar nikah, maka hukumannya serius, bukan main-main. Akan dirajam bukan hanya perempuannya tetapi juga laki-laki yang menjadi calon suaminya. Maka dari itu dia sangat ketakutan. Bahkan dia sempat berpikir bahwa dia akan menceraikan. Menceraikannya pun diam-diam supaya orang tidak ada yang tahu. Jadi di tengah ketakutannya itu, di tengah keraguan-raguannya, apakah dia mau melanjutkan proses ini, apakah dia harus berhenti dan sebagainya, malaikat Tuhan datang kepada dia. Malaikat Tuhan memberitahu kepada Yusuf bahwa Yusuf janganlah takut bahwa anak yang menjadi di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ayat 20 saja saya baca. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi malaikat datang untuk memberikan sebuah keberanian supaya dia bisa terus berjalan tanpa ragu tentang apa yang sedang terjadi. Meskipun itu bukan anaknya ataupun terjadi sebuah kehamilan, Tuhan yang akan menolong, maksud saya. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata bahwa tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, saudara sekalian, kalau posisi seperti Yusuf tadi ya, pasti dia mikirkan kehidupan sosial di sana ya, nilai-nilai moral yang terjadi di sana. Ya, pasti dia akan merasa khawatir ya, takut dan sebagainya. Di sini Tuhan memberikan keberanian. Sehingga apa yang diputuskan oleh Yusuf itu mengambil Maria sebagai tetap menjadi istrinya dan mengawininya, walaupun dia tahu persis. Ya, berarti dia seperti tadi Pak Jia bilang 1 Petrus 4:8, seakan-akan dia menutupi banyak dosa. Walaupun dia tidak, mungkin masih raba-raba rencana Tuhan. Tapi dia dengan berkorban, ya, mengorbankan mungkin rasa keakuannya, ya, rasa kebanggaan dirinya sebagai seorang pria yang ditulus, katanya tulus hati, dia menjadi bagian daripada, mungkin dia belum tahu itu rencana Tuhan yang secara asli bagaimana nantinya, tetapi dia menjadi bagian daripada mungkin dia anggap itu kesalahan daripada Maria, dia tidak tahu juga ya. Karena dia rencana untuk meninggalkan, berarti dalam pikirannya mungkin dia merasa Maria itu sudah melakukan sesuatu yang tidak setia. Tetapi Yusuf ini diberikan keberanian untuk mengatasi ketakutan, kecemasan, takut malu, takut diomongin orang, takut difitnah dan sebagainya. Disitulah kita lihat apa yang juga dilakukan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Pak Jia tadi ya, Tuhan Yesus juga menanggung segala kemaluan kita, dosa kita. Disitulah Tuhan memberikan keberanian, dan saya percaya kita bisa diberi keberanian untuk itu. Ya, silakan Pak Jan. Ya, jadi saya percaya dia Tuhan yang mampu memberikan keberanian supaya kita tidak takut tentang semua yang kita sedang ragukan. Ya, 2022 mungkin masih tanda tanya besar buat kita semua. Tapi ada keberanian yang Tuhan berikan. Yang ketiga, Tuhan memberikan keberanian untuk apa? Untuk menghadapi masa depan. Ya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja sebuah hukuman dirajam. Karena orang Yahudi bisa saja menuduh dia. Tetapi apapun itu, dia tidak takut tentang masa depan. Tadi juga dikatakan di ayat yang ke-24, dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Allah itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi dia tidak takut menghadapi masa depan. Dia taat, dia mengambil istrinya, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Tepat setelah dia bangun dari tidurnya, tepat setelah dia melakukan, menerima perjumpaan dengan malaikat itu dalam mimpi. Jadi jemaat Tuhan, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Ada sebuah keberanian yang Tuhan pasti akan berikan buat kita. Mungkin kepada keturunan kita, masa depan kita. Mungkin kesehatan kita, mungkin pekerjaan kita. Kita mungkin ada sedikit rasa takut tentang masa depan karena visa makin sulit. Saya dengar begitu. Prosesnya macam-macam katanya. Nunggu beberapa lama. Atau sedang menunggu visa hari-hari ini. Engkau takut, jangan-jangan saya dipulangkan untuk supaya bisa mendapat visa sebelum untuk selanjutnya. Jadi apapun alasan yang membuat kita ragu menghadapi masa depan, ada sebuah keberanian yang Yesus berikan buat kita semua. Dikatakan di Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang akan terus mengirimkan orang-orang baik mendukung kita semua di dalam doa. Ada Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang untuk memberikan jalan keluar atau untuk mempermudah setiap proses dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut tentang masa depan kita. Iya, saudara, kita lihat hari ini tokoh Yusuf ini tokoh yang dipilih Tuhan ya untuk rencana yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita lihat Pak Jer, seluruh isi Alkitab berbicara tentang tema yang sama tentang pemilihan hamba-hamba Tuhan. Tuhan memilih orang-orang biasa, Tuhan menguatkan orang-orang biasa. Ketika orang-orang biasa itu sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan, mereka pasti tidak tahu rencana Tuhan secara 100%, tetapi mereka berani mengambil resiko. Karena iman mereka, karena percaya mereka kepada Tuhan. Ya, mungkin diawali dengan keraguan, mungkin Yusuf ragu, mikir, nggak bisa tidur, dan sebagainya. Ya, mungkin Pak Jer, ya. Mungkin khawatir. Akan gampang, saudara, bagi kita ketika tiba-tiba kita mendapat suatu situasi seperti Yusuf yang tidak kita ingini, situasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba kita masuk dalam situasi itu. Pasti kita takut, khawatir. Apa yang biasa kita lakukan? Kita lari. Biasanya kan? Kita lari, kita tidak mau masuk ke dalam kondisi yang tidak nyaman. Karena saya mau keluar dari itu, saya masih tetap dalam zona kenyamanan saya nggak mau masuk. Yusuf bisa melakukan itu, dan Yusuf tidak salah apa-apa. Tetapi dia keluar daripada rencana Tuhan. Tetapi Yusuf memilih masuk dalam rencana Tuhan, masih gelap, masih tidak tahu apa-apa, sepertinya dia berjalan di padang gurun. Seperti halnya bangsa Israel, kalau mereka tidak berjalan di padang gurun, mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian Yusuf. Dia mengambil keputusan dengan keberanian dari Tuhan. Dia masuk ke padang gurun, perjalanan, mengembara di padang gurun, walaupun dia tidak tahu, tapi akhirnya dia sampai ke tanah perjanjiannya. Keberanian dari Tuhan. Ketika kita melangkah, Tuhan akan memberikan keberanian kepada kita. Nah, Pak Jer, mungkin kita bisa belajar juga, Tuhan sudah memberikan keberanian. Tetapi kita melihat dari kehidupan Yusuf, imannya bertambah. Ya, iman Yusuf dari kejadian ini membuat dia lebih taat kepada Tuhan. Kalau kita lihat tadi di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini janji Tuhan. Ini oleh iman Yusuf itu bertambahlah imannya untuk mengetahui hikmat, mengetahui bimbingan daripada Tuhan. Karena iman ini, Yusuf akan berjalan dan bisa berjalan sampai membesarkan Yesus. Sampai Yesus melakukan karya besarnya. Amin, saudara. Karena Yusuf percaya kepada Tuhan. Karena keberanian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, dia taat. Ayat 24 seperti tadi yang disebutkan Pak Jeremia. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Itu ketaatan. Karena dia sudah berserah, dia melangkah, keberanian diberikan. Iman itu membuat dia menjadi taat. Haleluya, saudara sekalian. Saya nggak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, mungkin kita diperhadapkan suatu rencana Tuhan yang tidak biasa. Bagi kita, kok susah rencana Tuhan ya. Tuhan kok membawa saya ke sini. Saudara, kita belum tahu cerita akhirnya. Betul Pak Jer, ya? Seperti Yusuf tidak bisa tahu cerita akhirnya apa. Dia hanya dikasih seperti janji Tuhan. Ya, wahyu daripada Tuhan, anak ini akan menjadi penyelamat manusia. Anak ini yang harus kamu namakan Yesus. Mungkin dia tahu ada janji Mesias bagi bangsa Israel. Tetapi ini baru pertama kali. Tetapi ketika dia masuk rencana itu dimulai dengan sesuatu yang sepertinya kegagalan. Ya, seorang tunangan yang hamil di luar nikah karena dia hamil oleh Roh Kudus. Sepertinya mulai dengan suatu kegagalan, tetapi ketika dia percaya, dia beriman, dikuatkan, dia tahu dia masuk dalam rencana Tuhan. Jangan pernah kita menyerah Pak Jer, ya. Ketika kita memulai sesuatu, kita tahu dari Tuhan, seakan-akan mulai dengan sesuatu kegagalan. Yusuf seperti itu, saudara. Ya, ini adalah cerita keberanian Natal yang dialami oleh Yusuf.
Dan saya percaya kita bisa mengalaminya. Walaupun dimulai dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Di luar daripada apa yang kita rencanakan. Ketika Tuhan berkarya, Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika Tuhan memilih dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan berhenti untuk menyelesaikan karyanya melalui kita. Ya saudara, mungkin hari-hari ini, ya setiap orang ingin menjadi Yusuf, membesarkan Yesus. Tetapi mungkin ada Yesus-Yesus lain, rencana-rencana Tuhan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita orang biasa, Tuhan bisa pakai orang biasa. Karena Tuhan memilih semua orang biasa di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini. Tidak ada tokoh yang luar biasa. Semua tokoh biasa. Tetapi ketika Tuhan memilih, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika Tuhan memberikan rencananya, rencana pasti terjadi. Amin. Jangan kita pernah takut. Ya, jangan pernah kita goyah. Maju terus di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Pak Jad ya, cerita tentang Yusuf akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Mungkin Pak Jad ada tambahan sebelum kita tutup. Ya, satu hal kita harus taat kepada rencana Tuhan. Ya. Berani untuk taat itu juga bukan karena daging kita, tapi Ya. karena dorongan Roh Kudus. Ya, betul sekali. Ya, saudara, memang orang percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia residen dalam kehidupan kita. Saya sering katakan dia jadi residen dalam kehidupan kita, tetapi saudara harus jadikan dia presiden yang mengepalai kehidupan kita, yang memimpin kehidupan kita. Kekuatan, wahyu, bimbingan akan diberikan kepada kita dalam rencananya. Amin. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan, di bulan Desember kami boleh belajar cerita Natal Tuhan. Cerita tokoh Yusuf Tuhan, seorang yang Engkau pilih menjadi suami daripada Maria. Seorang bapak yang Kau pilih untuk membimbing Yesus yang masih bayi, Yesus yang masih kanak-kanak, Yesus yang sudah dewasa. Seorang yang Kau pilih Tuhan, orang yang biasa saja, tetapi Engkau memberikan keberanian, sehingga terbangkitlah iman dia menjadi taat kepada Engkau. Seorang yang mungkin ragu awal, tetapi keberanian surga membuat dia menjadi orang yang berjalan dengan iman, tetap percaya kepada Engkau. Mungkin saat ini kami semua dalam keadaan kami bingung, kami tidak tahu. Dalam kehidupan kami. Kami orang percaya tetapi kami diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan seperti Yusuf. Situasi yang tidak kami ingini seperti Yusuf. Tetapi kami percaya seperti halnya Yusuf ketika dia taat, ketika dia tetap menjaga ketulusan hatinya, Tuhan bekerja, berkarya melalui hidupnya menjadi orang yang membesarkan Yesus dari bayi sampai dewasa. Kami mau Tuhan semuanya masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak mampu, walaupun kami orang biasa, tetapi kami percaya Engkau akan memberikan keberanian bagi kami, Engkau akan menguatkan kami, dan kami percaya kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biar cerita Natal ini, cerita Yusuf ini Tuhan, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Haleluya. Saatnya kita akan memberikan permohonan doa kita kepada Tuhan, menaikkan syafaat kita bersama-sama. Ada beberapa jemaat yang minta didoakan hari ini. Yang pertama kita akan berdoa buat salah satu jemaat yang memiliki masalah dengan perutnya, kurang jelas apa yang menjadi penyakitnya dan sebagainya, tapi ada rasa sakit di bagian perut. Dan kita berdoa Tuhan yang akan menolong, Tuhan lakukan mujizat atas jemaat ini, dan Tuhan akan bisa memberikan hikmat kepada dia dan dokter apa yang harus dilakukan. Tapi terlebih dari itu semua, Tuhan akan lakukan mujizat atas dia, dan semua penyakit atau rasa sakit itu akan hilang tanpa sebuah tindakan medis yang terlalu besar. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat ponakan dari salah satu jemaat juga yang sakit di Indonesia. Kita mohon kemurahan Tuhan, kesembuhan atasnya. Katanya habis jatuh lalu terjadi sesuatu di tulangnya. Kita berdoa Tuhan lakukan penyembuhan, kesembuhan secara mujizat buat anak ini, dan dia bisa melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Ada beberapa jemaat yang masih menunggu visa. Saya mendengar kesaksian bahwa ada seorang ibu juga visanya baru saja keluar, dan itu semua pasti karena Tuhan. Tapi jika masih menunggu, jika masih ada yang dalam proses, percayai Tuhan sanggup menolong Anda juga. Tuhan yang sama yang akan lakukan mujizat dalam hidup Anda, sehingga proses visa bisa segera selesai. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon kemurahan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mau berdoa buat salah satu jemaat anakmu Tuhan yang sakit bermasalah di bagian perutnya. Dia cerita Tuhan bahwa ada sedikit rasa sakit di bagian perutnya Tuhan. Tetapi dokter menyarankan Tuhan untuk sebuah tindakan medis yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan yang akan melakukan mujizat atasnya dalam nama Yesus. Perutnya menjadi sembuh. Amin. Apapun yang sedang dia rasakan, alami saat ini akan menjadi baik kembali dalam nama Yesus. Tidak ada rasa sakit. Kami lepaskan kesembuhan daripada Tuhan. Kami lepaskan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Perutnya Tuhan akan menjadi sehat kembali. Di dalam nama Yesus tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa perih atau apapun itu namanya. Kami berdoa buat keponakan dari jemaat Tuhan yang baru saja jatuh dan terjadi sesuatu dalam bagian tulangnya. Aku mohon ya Bapa, biarlah Engkau juga sembuhkan anak ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan lakukan mujizat yang sama atas dia, supaya dia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Apapun itu yang menjadi rasa sakitnya akan hilang di dalam nama Yesus. Akan baik kembali setiap tindakan medis yang akan dilakukan atas tulangnya ya Bapa. Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan memberikan hikmat kepada dokter, dan semua berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Tuhan, hamba mengucap syukur ketika ada salah satu ibu Tuhan yang bersaksi bahwa proses visa sudah selesai, visa sudah didapatkan. Kami ucap syukur atas itu Tuhan, dan kami berdoa buat beberapa dari jemaat yang lain yang mungkin juga masih menunggu visa ya Bapa. Tuhan yang sama yang akan menolong, Tuhan yang sama yang akan mengeluarkan visa itu segera. Tuhan yang akan mempermudah, melancarkan, memuluskan proses visa itu Tuhan, sehingga visa itu segera keluar dan bisa bekerja dengan baik tanpa ada rasa khawatir atau takut Tuhan untuk bekerja atau tinggal di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong mereka semua, jagai mereka semua. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat yang sama akan kami nikmati di hari-hari yang mendatang. Amin. Keberanian yang akan Tuhan berikan buat kami di tengah kehidupan yang masih tidak menentu, di tengah kehidupan pandemi ini Tuhan, di tengah kehidupan yang makin sulit ya Bapak. Ada Tuhan yang memberikan keberanian bagi kami untuk terus melangkah dalam hidup ini, bukan menyerah, tapi tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara sekalian, mungkin kita akan masih berdoa bagi mereka yang sakit, bagi saudara yang sakit, saudara letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Haleluya, kami tidak tahu apa sakit saudara, letakkan dan percaya dalam iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Kuasa kesembuhan Tuhan Yesus terjadi saat ini pada saudara sekalian. Saya merasa ada satu atau beberapa orang yang merasa sakit di bagian mata, mungkin matanya gatal ataupun matanya merah. Tuhan ingin menyembuhkan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dan terima kesembuhan daripada Tuhan. Haleluya, dan bersyukur, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kami Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh bersatu walaupun secara online Tuhan, menyimak firman-Mu Tuhan, memuji Engkau di bulan penuh sukacita ini, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera
sukacita Natal turun atas kehidupan setiap jemaat dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan di hari-hari ini Tuhan. Dan kiranya seluruh firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, memberkati kami untuk kami boleh menjadi berkat. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dengan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima dengan segala ucapan syukur di dalam kasih Bapa, kasih Anak, dan kasih Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai jumpa minggu depan.